Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam rangka kita memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengenai kronologis dari Isra Mi'raj ini, saya pikir kita sudah sering dengar. Makanya saya tidak akan memaparkan secara lengkap dari kronologis peristiwa tersebut. Saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dalam peringatan ini untuk mencari petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau selama ini yang saya tahu, yang saya dengar, setiap peringatan Isra Mi'raj itu tidak lepas dari membicarakan masalah sholat. Tadi saja dari sambutan Pak Ibu Wali Kota juga menganjurkan urusan sholat. Karena sudah sering kita dengar seperti itu, maka saya tidak banyak akan mengupas tentang sholat. Tetapi yang akan kita kupas, yang akan kita kaji, yang akan kita bicarakan adalah Isra Mi'raj, bukan sholatnya. Nah, kenapa demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu jelas-jelas tercantum di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra-nya ada pada surat Al-Isra ayat 1, sedangkan peristiwa Mi'rajnya ada pada surat An-Najm. Jadi artinya peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran ini disebutkan oleh Allah sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk. Nah, ini yang akan kita cari. Mana petunjuk Isra Mi'raj itu? Ya. Sebab Al-Quran itu, Bapak Ibu, ya, disampaikan melalui beberapa gaya bahasa. Ada amar, perintah, ada nahi, larangan, ada khabariyah, cerita, ada insya'iyah, harapan, ada wa'ad dan wa'id, janji-janji baik dan buruk. Itu ada dalam Al-Quran. Apapun model kalimatnya, itu semuanya petunjuk. Ya. Jangankan satu ayat, satu huruf saja itu sudah petunjuk. Nah, ini yang kadang-kadang kita abaikan. Ya. Kita baru banyak membaca tulisan Arabnya. Tetapi agak sedikit kita membaca maksud ayatnya. Ya, terutama menyangkut masalah khabariyah. Kalau perintah amar kan jelas, aqimus shalah, kamu wajib dirikan salat. Kan jelas. Tapi masalah khabariyah ini banyak kita terkesima dengan cerita. Ya. Kita baru memperhatikan ceritanya. Tapi jarang kita melihat petunjuknya mana. Nah, ini yang kita coba untuk memahami ya peristiwa Isra Mi'raj ini ya pada malam hari ini yang kita peringati ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang memaparkan tentang kisah-kisah cerita. Misalnya ada peristiwa Isra Mi'raj satu, ya. Ada peristiwa Nabi Musa membelah laut. Ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu sampai keluar air 12 mata air. Wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ada cerita Ashabul Kahfi dan banyak lagi yang lain, ya. Nah, cerita-cerita itu semuanya petunjuk semua. Nah, cuman di kita kadang-kadang lupa untuk menemukan petunjuk itu. Ada. Nah, oleh karena itu fokus pada malam hari ini kita akan bicara tentang petunjuk dari Isra dan Mi'raj tersebut. Bapak Ibu, pertama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat secara singkat kronologisnya dulu. Ya. Pada suatu malam Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan Jibril terlebih dahulu? Membelah dada Nabi dan dikeluarkan jantungnya. Jadi Nabi itu digotong ke dekat telaga Zam-Zam, kemudian dibelah dadanya oleh Jibril. Dikeluarkan jantungnya untuk dibersihkan. Nah, selesai dilaksanakan, dikembalikan seperti sedia kala dan kembali tanpa bekas. Ini hebatnya kalau dokternya Jibril, Pak, nggak ada jahitan. Setelah itu Jibril mendatangkan seekor burak. Dan burak itu diambil oleh Jibril dari taman burak di dalam sorga. Di dalam sorga itu ternyata banyak burak, Pak. Ya. Tetapi ada seekor burak yang kurus. Dia itu tidur-tiduran. Di matanya menetes air mata, menangis. Lalu didekati sama Jibril. Wahai burak, saya lihat teman-temanmu yang lain pada gemuk-gemuk, riang gembira, tapi kamu badanmu kurus begini, kau kelihatannya bersedih hati, kenapa? Wahai Jibril, kata si burak, semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu ingin ketemu. Kerinduan saya membuat makan tak enak, tidur tak nyenyak. Sampai badan saya kurus begini. Kata Jibril, saya mencari burak untuk tunggangan Muhammad. Jibril, nah dibawalah si burak kurus ini. Ya. Ternyata bukan yang gemuk Pak yang dibawa, yang kurus. Sampai di depan Nabi, si burak ini loncat-loncat, tidak diam. Ya, sampai ditegur sama Jibril, kenapa kau tidak diam? Kau loncat-loncat apa enggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Bukan begitu ya Jibril. Saya kepinginnya sebelum Muhammad naik punggung saya kepingin Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa? Kalau kau sudah naik punggung saya minta ketika kau berdiri. Nah, ini burak ini enggak mau dimadu, Pak. Kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Ya, kata Nabi. Lalu burak tadi minta kepada Rasul, ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Oleh Nabi ditaruh tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak tadi, waduh senangnya bukan main si burak ini. Saking senangnya tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya.
sehingga membubung tinggi setinggi 40 hasta. Ya, gemuk, tinggi, besar. Ketika Nabi akan naik ke atas burak ini nggak bisa kalau nggak pakai tangga. Tiba-tiba datanglah ruhaniyah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz menyediakan punggungnya untuk dipijak oleh Nabi untuk naik ke atas burak. Ketika Nabi memijak punggung Sultan Aulia, Nabi berkata, sekarang saya memijak punggungmu. Kelak kau akan memijak punggung para wali Allah. Nah, berangkatlah si burak tadi didampingi oleh Jibril alaihissalam. Nah, berhenti di beberapa tempat. Awal mulanya berhentilah di Yasrib yang sekarang namanya Madinah. Dulunya Yasrib namanya. Anzil ya Muhammad, turun hai Muhammad. Salat sunat di situ. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kelak kau akan bersama pengikutmu akan pindah ke sini. Dan dikasih tahu dulu. Dan berhentilah di beberapa tempat, termasuklah berhentilah beliau di Bukit Tursina. Ya. Turun hai Muhammad, salat 2 rakaat di sini. Setelah selesai, atadri aina sholaita. Muhammad, kau tahu enggak tadi salatnya di mana? Enggak tahu ya Jibril, ini namanya Tursina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Berhenti lagi di Baitul Laham, ya. Lalu disuruh turun, sholat 2 rakaat di situ. Ya. Setelah selesai sholat ditanya, atadri aina sholaita. Tadi kau sholat di mana? Enggak tahu ya Jibril, ini namanya Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Hingga terus sampailah ke Masjid Aqsa. Di situ rupanya sudah para aulia Allah dan para malaikat berjubel, ya, memenuhi Masjid Aqsa, ya, menunggu kedatangan Nabi. Nah, Nabi ya, sampai di Aqsa setelah melaksanakan beberapa aktivitas, termasuk disuguhi air minum, ya, ada air minumnya, air bening, ada air susu, ada air arak. Nah, lalu Nabi memilih minum air susu. Untung susu yang kau minum ya Muhammad, kata Jibril. Kenapa Jibril? Kalau arak yang kau minum tadi, umatmu mabuk-mabukan semua. Lagi minum susu aja mabuk-mabuk banyak. Nah, terus naiklah ke langit sampai 1, 2, 3, pendek cerita sampai ke Sidratil Muntaha. Muhammad, saya cuma hanya bisa ngantar kamu ke sini, kata Jibril. Enggak sama-sama ya Jibril? Enggak bisa ya Muhammad. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Lewat dari sini hancur saya. Jadi, ya kau sendiri yang menghadap Allah. Sampailah di Raf-Raf. Nabi sujud. Begitu sujud, ya suruh Allah bangkit, Rasul pun duduk, lalu kemudian beliau berucap At-tahiyatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, setelah selesai, ya lalu ya melihat kondisi di sorga, melihat kondisi di neraka, saya tidak bisa ceritakan panjang. Nah, selesai, turun lagi menelusuri jalan pertama tadi, sehingga sampailah di Masjidil Haram sebelum salat subuh. Ini cerita singkatnya saja. Ya. Jadi kalau lebih jelas, lebih detailnya, itu ada tersebut di dalam buku Ad-Dardir namanya. Ya, di sana lengkap ya ceritanya. Yang kita ingin lihat ini mana petunjuknya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, kita lihat pertama dari surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram nuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, berangkat dari Masjid Haram hingga sampailah ke Masjid Aqsa. Kami berkahi di seputarnya karena kami ingin perlihatkan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari satu ayat ini saja, waduh, banyak antaranya, ya, asra bi abdihi. Kenapa kalimatnya asra bi abdihi? Bukankah dalam susunan bahasa Arab bisa saja asra abdahu itu sudah menjadi kalimat sempurna, ada fi'il fa'il dan ada maf'ul. Ini fi'il muta'addi. Jadi sudah kalimat sempurna, asra abdahu. Tapi Allah tidak menyebutnya dengan kalimat asra abdahu, tapi asra bi abdihi. Ada apa dengan ba ini? Ini harfu jarin bi makna ma'iyah. Jadi artinya keberangkatan Nabi itu tidak sendiri, tidak kemauan sendiri, tetapi atas kehendak Allah dan bersama Allah. Nah, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini tadi, kehendak sendiri apa kehendak Allah? Bukan kehendak sendiri. Ya. Nah, ini artinya mengajarkan kita untuk mendalami ilmu tauhid, Pak. Kita manusia ini tidak bisa mandiri. Ya, kita manusia ini tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu qiyamu ta'ala binafsi, itu hanya Allah. Ya, inilah kita manusia ini. Beda dengan tukang bikin meja, Pak. Kalau tukang bikin meja, ini ada bayangan ini. Nah, bayangan ini sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah pemilik bayangan. Nah, maka disebut dalam istilah tasawuf la maujud illallah. Yang maujud ini hakikatnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, kita tidak ada, merasa adakah kita? Merasa melihatkah kita? Merasa berilmukah kita? Merasa berkuasakah kita? Kalau itu keyakinan kita, itu masih syirik, Pak. Makanya iman ini, ya, di kalangan orang-orang tauhid itu ada iman mubtadi, ada iman mutawasid, ada iman muntahi. Iman mubtadi ini imannya anak-anak. Percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah kuasa. Nah, kalau sebatas itu iman kita, itu masih imannya anak-anak. Kenapa? Karena kita baru percaya Allah ada, sementara kita merasa kita juga ada. Dua yang ada. Kita percaya Allah melihat, nah kita juga melihat, nih. Dua yang melihat. Ini masih syirik. Naik setingkat, itu namanya iman mutawassid. Tidak hanya sekedar percaya Allah ada, tapi merasa bersama Allah. Merasa dilihat Allah. Dalam istilah tasawuf ini namanya muraqabah. Untuk tingkat ini, insya Allah nggak ada masalah. Tapi ketika dilihat dari tingkat muntahi, ada Allah, ada kita. Merasa dilihat Allah, ada yang melihat, ada yang dilihat. Masih syirik juga. Naik setingkat lagi ke tingkat muntahi. Bukan lagi merasa bersama Allah, tapi merasakan dirinya gak ada, yang ada hanya Allah. Merasakan kita tidak melihat, yang melihat itu Allah. Merasakan kita ini tidak mendengar, yang mendengar itu Allah. Kita melihat, dari mana dapat?
kita nggak pernah beli, bikin juga nggak pernah, kok bisa melihat? Punya siapa? Itu basor Allah, bukan basormu. Apakah mata kita melihat? Mungkin secara lahirnya ya, tapi secara hakikat enggak. Mata masih, mata mayat ngelihat enggak? Enggak lagi. Itu membuktikan bukan mata yang melihat itu. Apakah telinga kita yang mendengar? Kata kita iya, padahal enggak, bukan telinga itu yang mendengar. Buktinya mayat masih ada telinga. Kenapa telinga mayat enggak mendengar lagi? Itu menunjukkan sebenarnya bukan telinga yang mendengar. Ini artinya asra bi abdihi. Sudahkah kita pelajari ilmu tauhid itu dengan benar? Ini yang kurang zaman sekarang nih Pak. Maraknya koruptor di Indonesia ini kena tauhidnya yang lemah. Yang nipu, yang maling, yang rampok, kena tauhid. Ya, ini dulu yang harus dikuatkan. Kewajiban pertama, apa yang kita omongin Allah dengar. Nggak akan ada lagi yang namanya angka-angka, Pak. Ya, nambah nol, menipu. Nggak ada lagi tanda tangan fiktif. Kenapa? Karena yakin semua yang kita perbuat Allah lihat, Allah tahu. Makanya di ayat innahu huwas sami'ul basir, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan melihat. Mendengar apa yang kau omongkan, melihat apa yang kau perbuat. Nah ini. Makanya ini asra bi abdihi. Nah, Allah mengajarkan kita untuk memperdalam ilmu tauhid itu dulu. Ketahuilah subhanalladzi, Allah itu maha suci. Apa maksudnya? Karena Allah maha suci, sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci. Allah yang maha suci itu tidak terima Pak, kecuali yang suci juga. Kalau kotor nggak diterima, nggak. Kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci, sedangkan kita kotor, nggak bakal terima. Makanya setiap selesai sholat, ya, bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Cuman itu gak jarang sekarang Pak. Yang banyak sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanallah, 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 jarang. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk baca tasbih itu banyak-banyak? Saya pikir ini adalah zikir penyadaran Pak, biar sadar dulu kita. Ya, yang suci itu Allah, kita ini kotor. Sedangkan kita manusia ingin kembali kepada Allah yang maha suci. Allah yang maha suci tidak terima kecuali yang suci juga. Artinya secara bahasa yang tidak tertulis, sucikan dirimu kalau kau akan kembali ke Allah. Gak bakal nyampai kalau kotor. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bahasakan maha suci Allah kan. Tapi maksudnya apa? Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku dulu kalau kita ini kotor, Pak. Ya, banyak enggak tahunya, banyak dosanya, gitu. Perintah banyak diabaikan, larangan malah dilaksanakan, gitu. Nah, karena kita akan kembali kepada Allah yang Maha Suci, kita sadar betul kita ini kotor, maka kita berusaha untuk mensucikan diri kita. Ya, carilah guru. Lalu kemudian kita belajar. Setelah mendapat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujilah Allah. Setelah kita tahu, laksanakan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tahalli, dan tajalli dalam konsep umum. Tapi ada konsep khusus, la ilaha illallah. Kalau ibarat jalan, kalau yang tiga itu jalan biasa, Pak. Kalau la ilaha illallah jalan tol, cuman bayar, Pak, kalau jalan tol. Nah, ini tinggal kita pilih. Ingin cepat, pakai jalan tol.
Nah, cuman itu mahal. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini apa namanya di antara petunjuk. Yang kedua, nah, kita lihat petunjuknya. Linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Apa maksud memperlihatkan? Kalau seorang desainer, dia mendesain sebuah pakaian, setelah selesai, dia ingin supaya orang lain tahu seperti apa hasil desainnya. Lalu dia perlihatkan. Bahasa desainernya memperagakan. Nah, kalau begitu apa? Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Ini peragaan ini, Pak. Ada? Sebenarnya Nabi itu Isra Mi'raj bukannya sekali, Pak, sering kali. Cuman yang diperagakan sekali. Ya. Untuk apa diperagakan? Hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan untuk ditiru oleh manusia ini supaya bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Kan Nabi Isra Mi'raj kan tujuannya menghadap Allah kan? Kita juga kan menghadap Allah. Nah, itu caranya. Kalau betul kau ingin menghadap Allah sebagai pembimbing Nabi, kan gitu. Jibril itu membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Oh, kalau begitu, kalau kita juga kalau mau menghadap Allah harus ada pembimbing, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk sendiri menghadap Allah. Harus ada pembimbing. Nah, siapa pembimbing utama kita? Pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membimbing kita. Tapi kan secara fisik kita belum pernah ketemu. Beliau hidup 14 abad yang lalu, Pak. Kita hidup di akhir zaman ini. Udah 1400 tahun yang lalu. Ya. Kita sekarang hidup di akhir zaman, belum ketemu fisik. Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk? Enggak usah khawatir. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ketemu. Ini petunjuk. Cuman di kita, maaf Bapak Ibu, baru sebatas membaca tulisan Arab. Sehingga saya dengar yang tua-tua banyak yang tahsinul Quran, memperbagus bacaan Al-Quran. Baguslah untuk ya supaya tidak salah kita membaca. Nyata. Cuman kalau memang sudah bisa baca ya sudahlah, jangan udah khatam ulang lagi, khatam ulang lagi. Baca aja banyak-banyak. Kita kan sudah bisa baca. Nyata. Itu membaca tulisan Arab. Ya, yang kita diinformasikan dapat pahala banyak. Bukan alif lam mim satu pahala, tapi alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Itu kalau ngejar pahala. Ya dah. Apa kalau nggak dikasih Allah pahala lagi kita nggak mau baca Al-Quran lagi? Ini kalau ngejar-ngejar pahala, itu nggak bisa, Pak. Dikasih tak dikasih tetap saja kita baca Al-Quran. Kenapa? Itu petunjuk. Mana petunjuknya? Petunjuknya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Sudah kau kenal apa yang di dalam dirimu itu? Siapa dia? Sudah kau ketemuan siapa di dalam dirimu itu? Tidak. Wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Wadzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi dan di sore hari. Baca terus. Begitu orang ngajak, ayo zikir dalam hati. Gila kamu kalau belajar tarekat.
Ini ayat dibaca. Kayaknya ada jamaah, Buya katanya, itu si Anu tuh benci betul sama tarekat, benci betul sama zikir. Saya bilang biarin aja, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah menjelang kematian, nah baru tahu dia pentingnya zikir itu. Pakai apa kita bergantung kalau nggak tahu zikirnya apa? Ya. Kita diajarkan zikir la ilaha illallah. Maka saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua sebelum kematian datang siapkan 4 hal dulu. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Jangan berangkat kalau belum tahu alamat, Pak. Kesasar nanti. Kemana kita pergi sesudah mati? Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan bekal yang akan dibawa. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Dan yang keempat, baru siapkan bekal yang akan dibawa mati. Kita ini habis waktu cari bekal, lupa cari alamat. Bekarung-karung pahala kita bawa, mau dibawa kemana? Habis waktu kita cari bekal, tapi lupa cari alamat. Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? Ke surga. Udah pernah ke sana? Nah ini, jangan-jangan surga itu sudah kita masukin. Udah? Allah tidak nyuruh Pak kita kembali ke surga, enggak. Yang ada inna lillahi wa inna ilaihi. Kembali ke Allah, bukan ke surga. Surga itu kenikmatan. Kenikmatan itu relatif, makanya bertingkat. Maka disebutlah dalam surga itu ada bidadari. Ada nggak bidadaranya? Nggak ada kan? Jangan nuntut ibu-ibu. Kok kami nggak dapat bidadara? Kok bapak-bapak saja yang dapat bidadari? Kenapa Pak di dalam surga ada bidadari, tak ada bidadara? Kenapa? Di dalam hadis ditemukan Pak, yumtahanul mar'atu bil zahab wa yumtahanur rajulu bin nisa. Wanita diuji sama duit, laki diuji sama perempuan. Jadi puncak kebahagiaan perempuan itu bukan di laki, Pak, duit. Iya. Biarlah dapat tua-tua, yang penting banyak duitnya. Itu perempuan, walaupun tidak semua. Tapi laki-laki puncak. Kemudian ada katilnya terbuat dari intan berlian, zamrud. Masya Allah. Itu yang disenangi perempuan, perhiasan-perhiasan. Dia nggak butuh nggak bidadara nggak. Cuman kalau surga itu kenikmatan. Ya, kita ambil contoh saja ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Pernah nggak Bapak Ibu merasa senang, bahagia? Pernah nggak? Nah itu gambaran surga. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan susah, gelisah, pening? Apalagi kredit macet pula. Aduh, pening dibuatnya, sedih. Pernah enggak? Gambaran neraka. Makanya kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Saya bilang tadi, jangan-jangan kita sudah masuk surga, keluar lagi, masuk neraka lagi. Jadi surga neraka itu adalah satu kondisi. Itu kebahagiaan tadi. Ya, di dunia ini saja Bapak Ibu ya ada mana yang lebih disenangi oleh Bapak Ibu? Nyembelih ayam sakit tapi kita sehat, atau nyembelih ayam sehat cuman kita sakit? Senang yang mana? Biarlah ayam sakit disembelih, yang penting kita sehat. Insya Allah habis juga 2-3 mangkok. Cuman kalau ayam sehat kita sembelih, kita potong, kitanya yang sakit.
Jangankan makan, ngelihat aja udah enak. Cuman itulah kelebihan kita. Begitu sakit banyak pertanyaan, mau makan apa Pak? Begitu sehat makan terus, marah pula. Makan terus. Bingung juga kita. Begitu sehat banyak makannya dimarah. Begitu sakit nggak makan ditanya mau makan apa. Itulah kita. Ya, makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Kenapa? Kebahagiaan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, itu jadi 4 hal. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sudah mati, kembali kepada Allah, bukan ke surga. Kembali kita kepada Allah. Cuman untuk kembali ke Allah itu di mana Allah itu, gitu. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Enggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap mau kenal Allah di akhirat. Enggak ketemu Allah sekarang, di akhirat enggak bakal ketemu. Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Kekal itu artinya enggak berubah-ubah. Bagaimana Allah itu sekarang, nah begitu juga di akhirat. Ya, jangan dikira kalau sampai di akhir ketemu Allah, Allah itu duduk di kursi, juntai kaki, ya enggak lah. Nah. Siapa orang enggak ketemu Allah sekarang di dunia, di akhirat enggak bakal ketemu. Makanya kembali ke Allah itu bukan mati, saudara. Di kita ini kalau sudah mati disebut kembali ke Allah, belum tentu, Pak. Ya. Kalau ada yang meninggal itu umumkan ke masjid pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah mati itu kembali ke Allah. Enggak jaminan, Pak. Boleh jadi ada yang jadi kuntilanak mungkin. Enggak nyampai ke Allah. Ya. Yang kembali ke Allah itu justru sebelum kematian datang. Ya. Nah, inilah masanya kita untuk kembali ke Allah itu mulai lahir sampai mati. Kalau sampai mati kita tidak kembali ke Allah, sampai akhirat enggak bakal balik. Maka orang yang paham, Pak, ya, menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, duitnya untuk mencari guru biar bisa kembali ke Allah. Sebab kalau sudah mati, nggak bakal lagi bisa. Jadi sebenarnya nggak ada waktu kita berleha-leha di atas dunia. Ya, kita dikejar oleh waktu. Bagaimana supaya cepat kembali ke Allah walaupun belum pulang, Pak. Ya. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang belum pulang. Banyak juga yang sudah pulang tapi tak balik. Kabarnya si Anu udah pulang tapi kok nggak nyampe-nyampe ya. Kesasar di jalan. Wa adalla sabila. Kesasar. Nah, makanya cari dulu yang pertama. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia ini adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nanti dulu urusan ibadah, Pak. Ya. Kenali dulu Allah itu. Banyak orang baru kenal nama. Siapa Tuhanmu? Namanya Allah. Nama itu sebutan, Bapak Ibu. Yang kita sembah bukan nama. Yang bernama Allah itu. Saya ambil contoh meja. Meja itu nama. Jadi kalau saya kata, tolong ambil meja. Tentu bukan nama meja itu yang diambil. Ini barang yang bernama meja ini yang diambil. Nah, umpamanya begini. Ya, siapa ketua Masjid Muhajirin? Prof. Deden. Ya, itu nama.
Tolong panggil Pak Prof Deden. Nama. Tapi siapa yang bernama Deden itu? Saya ingat-ingat, pahamlah saya. Oh, ini bapak yang ganteng itu ya. Ya, nah, itu nama, itu yang punya nama itu. Jadi yang disembah bukan nama, tapi yang bernama Allah. Sudahkah kita tahu siapa yang bernama Allah itu? Di mana dia? Keliling dunia cari Tuhan, Pak, nggak bakal ketemu nggak? Ya, di mana kita menemukannya? Wafi kenapa kau tak temui? Carilah Tuhanmu di dirimu sendiri. Maka timbullah istilah dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang telah mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Maka mukhalafahnya, yang tidak kenal dirinya, dia tidak kenal Tuhannya. Bagaimana kita nyembah Tuhan yang kita tidak kenal, Pak? Itu ya. Ya. Tunggang tunggik nyembah Allah kata kita, Allah yang kita sembah, kita nggak tahu kita. Ingat Allah, bukan nama Allah yang diingat. Nama itu sebutan. Yang diingat yang punya nama itu. Makanya ini yang pertama, ya, asra bi abdihi. Pelajari tauhid. Kenali Allah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Kemana kita kembali kepada Allah. Ini namanya alamat. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilalui. Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. 4 alam. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita menyikapinya? Pelajari dulu sebelum berangkat, Pak. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraan? Salat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan, zikir kendaraan, baca Quran, kendaraan semua itu. Dalam bahasa ibadah namanya zikir, salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahlil zikir. Di antara sekian banyak zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah kendaraan yang paling kencang itu. Kalau ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Gampang mengamalkannya, besar pahalanya, cepat nyampainya. Itu dengan la ilaha illallah. Cuman ini karena kita nggak paham, makanya kita abaikan. Ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak ngerti, mau nggak di belakang, woi lagu-lagu lama tuh. Padahal Nabi SAW sudah menginformasikan, man qala la ilaha akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Saya katakan ini bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika akan mati, kalau bisa hadiah surga. Bagaimana supaya bisa? Matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ini artinya Nabi nyuruh kita biasakan dulu nyebut la ilaha illallah itu sebelum kematian kita datang. Supaya lidahnya sudah terbiasa begitu meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kan isyarat, ya. Biasakan dulu nyebut itu. Ini enggak, nyebutnya jarang-jarang. Ya, coba kita cek diri kita masing-masing. Berapa kali kita nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam? Ya, syukur-syukur kalau ada. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak kata Nabi SAW, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui la ilaha illallah? Jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan
dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau percaya kepada Rasul Pak, itulah salah satu ajaran beliau. Ya, perbanyak nyebut la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya kendaraan yang akan kita tumpangi. Nah, baru kemudian bekal kebaikan-kebaikan yang kita perbuat selama hidup. Kita kembali ke pokok masalah, gitu ya. Petunjuk dari Isra Mi'raj. Tadi ya, Nabi ketemu Jibril. Siapa itu Jibril? Pembimbing Nabi. Nah, ketika akan menghadap Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini isyarat kalau kita ingin menghadap Allah, carilah pembimbing. Ya, tadi saya katakan pembimbing utama kita adalah Rasulullah SAW. Nah, cuman beliau sudah berpulang ke rahmatullah, kita nggak ketemu secara fisik beliau. Tapi beliau tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata tidak semua kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, Pak. Rasul tinggalkan warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, tanyalah sama ulama. Belajarlah kita sama ulama. Ulama yang mana? Ulama yang warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Datang Adam bawa la ilaha illallah. Datang Sis bawa la ilaha illallah. Datang Idris bawa la ilaha illallah. Semua dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, semua bawa la ilaha illallah. Artinya ulama yang menegakkan tauhid, yang mampu membawa ruhaniah murid usul ke Allah. Carilah ulama itu. Ya, dalam bahasa tasawuf namanya mursyid, pembimbing. Nah, carilah mursyidnya atau pembimbingnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian apa yang dilakukan Jibril ketika ketemu Nabi? Membelah dada. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Berarti kalau mau menghadap Allah, bersihkan zahir dan batin. Nah, bersihkan zahir dan batin dulu. Bersihkan zahir, jadi saya katakan. Bagaimana cara membersihkannya? Tempuh 4 langkah. Pertama, bersihkan diri dari hadas dan najis pakai air. Yang kedua, bersihkan anggota tubuh zahir 8 macam. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Cara membersihkannya bagaimana? Bukan pakai air, Pak. Istighfar dan taubat. Masuk ke yang ketiga, bersihkan anggota tubuh batin. Dalam bahasa tarekat namanya lataifatus sab'ah, latifah 7, sentralnya di hati. Cara membersihkannya pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Nah, amalkan zikir, membersihkan hati. Naik ke tingkat yang keempat, membersihkan ruh rabbani, diri kita yang sebenar diri. Kalau yang kelihatan ini, Pak, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik ini casing. Jangan tertipu, Pak. Ini sangkar. Apalah artinya sangkarnya bagus kalau burungnya nggak ngukur? Maka yang dilihat Allah itu inna akramakum indallah atqakum. Kualitas penghuni sangkar itu yang dinilai Allah. Kalau ini mah sangkar. Ya, tapi banyak di antara kita yang tertipu, Pak. Ya. Mengasuh sangkar dengan mengasuh penghuni sangkar seperti orang mengasuh anak kandung dan anak tiri. Ya. Kalau sangkar sakit, Pak, ribut kita cari dokter. Biarlah habis duit kita, yang penting sehat. Ya, apalagi kalau sakitnya yang keren-keren, kanker ganas, tumor. Nah, kita selalu berusaha supaya sehat. Ya, benar, kita harus menjaga diri kita yang zahir. Tapi batin kita, diri kita yang sesungguhnya, ruh kita itu sakit. Kadang sampai tua nggak pernah cari dokter, Pak. Nggak pernah diobati, malah senang ada penyakit itu. Iri, dengki, hasud, ya, kemudian hubul mah, suka disanjung-sanjung, takabur. Itu penyakit semua. Padahal penyakit batin itu lebih berbahaya dari penyakit zahir, Pak.
Ada orang kena kanker ganas, paling-paling mati. Yang mati kan dia sendiri, dia yang sakit. Coba kalau penyakit batin, Pak. Satu yang kena penyakit batin, sekampung bisa bubar. Semasjid bisa berantem. Kena satu, kena penyakit. Ya, iri misalnya. Kalau iri sudah datang, Pak, biasanya dengkinya ngikut. Kalau sudah ketemu bareng iri sama dengki ini, nah yang satu nongol lagi si hasut. Sudah cuap-cuap sal sini, akhirnya ribut, kakak beradik bisa berantem, bapak dengan anaknya bisa berantem, antar pengurus masjid bisa nggak teguran. Begitu tak pilih lagi, nggak datang lagi, makanya dibelah dada dulu. Ya, bersihkan zahir batin. Nah, lalu membersihkan anggota tubuh batin tadi dengan zikir. Yang keempat, membersihkan ruh rabbani, diri kita yang sebenar diri. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah. Gimana cara mestinya? Kenali diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Tak nyangkut lagi Pak hati ini dengan apa dan siapa. Jabatan tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan makhluk, enggak. Nyangkutnya ke Allah aja. Sampai-sampai Rabi Hadawiyah bilang, ya Allah, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu. Apalah artinya masuk surga kalau nggak bersama Allah? Nah, kalau bahasa ekonominya, biar miskin Pak, ada iman Pak, daripada kaya tapi korupsi, banyak duit korupsi. Kaya cuma nggak ada iman. Biarlah kita miskin harta, yang penting ada iman. Maka saya bilang sama jamaah, enggak penting amat kita banyak duit, ya, nggak usah minta duit banyak sama Allah. Capek ngitung aja nanti. Ya. Minta saja sama Allah apa yang dimaukan ada, udah gitu aja. Mau beli mobil ada duitnya, mau bikin rumah ada duitnya, mau makan yang enak ada duitnya, gitu ya, ada dan bisa. Apalah artinya duitnya banyak, tapi makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Rumahnya banyak, jangankan dihuni, ngelihat aja belum pernah. Apa artinya? Ya, duit triliunan di bank, apa sudah jadi milik kita? Belum Pak. Baru menjadi hak milik, belum jadi milik. Yang sudah jadi milik kita cuma 3 macam. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Udah itu aja yang milik kita. Ada duit miliaran di bank, itu baru hak milik. Belum jadi milik, mati yang bersangkutan. Nah, yang hidup Pak yang memanfaatkannya. Kalau bapaknya yang mati, istrinya masih muda, nikah lagi dia. Suami barunya yang menikmati Pak. Si bapak yang korupsi sehingga duitnya banyak, dipukul, direbus, dikukus sama malaikat. Nah yang hidup berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan. Nauzubillah. Ya, makanya kalau orang paham Pak, ya nggak mau nggak korupsi, seolah-olah mendapat alhamdulillah dapat. Gitu. KPK nggak tahu, jangan salah Pak, ya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah, tahu kalau itu nggak boleh tapi dilaksanakan juga, tahu kalau itu bansos tapi diambil juga. Ingin kaya dengan korupsi dapat, ingin kaya dengan judi menang, tapi tunggu saatnya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata. Sampai mereka berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami cabut seketika, kata Allah. Dengan hasilnya rumahnya bagus, mobilnya mewah, masya Allah. Lagi berpoya-poya, ketangkap KPK, Pak. Jabatan dicopot, harta disita, badan masuk penjara. Udah. Itu namanya akhadnahum baghtata. Kami cabut seketika.
Jadi kalau kita dapat kesempatan ngebohongin orang, Pak, jangan dikira rezeki nomblok itu. Iblis ngejerumuskan kita ke neraka itu. Ya. Kalaupun kita bendahara bisa ngatak-atik duit angka-angka di kamar kantor kita sendiri, dapatlah kita sekian miliar. Jangan dikira itu rezeki, Pak. Itu iblis lagi ngejerumuskan kita ke neraka. Tapi karena kita nggak tahu, alhamdulillah dapat gitu ya. Nggak bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Ya. Tapi nggak tahunya begitu sedang berpoya-poya tadi akhadnahum baghtata. Kami cabut seketika kata Allah. Nah, ini banyak contoh Pak, nggak usah cerita satu persatu itu. Ada yang tadi jabatan gubernur, lalu kemudian cerai sama istrinya, harta mobil diambil, badan masuk penjara. Masya Allah. Maka saya bilang rahmat Allah itu Pak, kalau kita pandai mensyukurinya jadi nikmat. Tapi rahmat Allah itu kalau kita tidak pandai mensyukurinya jadi laknat. Nah, tinggal kita pilih jadi nikmat apa jadi laknat, itu aja. Nah, itu makanya ada belah dada, bersihkan diri zahir dan batin. Setelah belah dada apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan seekor burak. Dia mana ambil? Di dalam sorga. Ternyata di taman sorga itu banyak burak-burak yang gemuk-gemuk Pak. Tapi ada satu burak yang kurus. Kenapa kurus? Wahai Jibril, bagaimana saya enggak kurus? Semenjak saya mendengar Muhammad, ya makan tak enak, tidur tak nyenyak, maka badan saya kurus begini. Ya, apa maksudnya ini? Ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan Rasul sebelumku adalah la ilaha illallah. Burak yang ditunggang Nabi ketika Isra Mi'raj itu adalah burak yang ditunggangi oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Apa yang ditunggangi oleh Rasul-Rasul? Satu kalimat ini, la ilaha illallah. Ternyata inilah buraknya itu Pak. La ilaha illallah. Burak ini kalau dia naik bukit, kaki depan memendek, belakang memanjang. Kalau dia turun bukit, depan panjang, belakang pendek. Artinya datang. Apa maksudnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mana burak? La ilaha illallah. Cuman si burak ini kurus Pak. Kenapa kurus? Karena dia nggak makan, nggak minum. Kenapa nggak makan, nggak minum? Karena rindu dengan Muhammad. Semenjak mendengar nama Muhammad, saya rindu dengannya. Apa maksudnya? Waktu dulu Pak, ketika Nabi Isa alaihissalam masih ada, ya masih menyampaikan risalah, apa kata beliau? Nanti setelah aku akan ada seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah ini yang ditunggu-tunggu si burak tadi. Mana si Muhammad itu? Mana si Ahmad yang disebut Nabi Isa itu? Ya dah. Cuman kurus dia. Kenapa kurus? Kalimat tauhid ini Pak enggak dipakai orang lagi semenjak ditinggalkan Nabi Isa alaihi salam. Orang sudah nyembah patung berhala, nyembah matahari, nyembah api. Ya. Kalimat satu ini enggak dipakai lagi, maka ibarat kurus. Lalu dibawalah ke depan Nabi. Ya, minta janji, wahai sudah naik punggung saya, ketika akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Apa maksud buka surga? La ilaha illallah. Itu satu permintaan si burak. Sebagai tanda persetujuan, hai Muhammad, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya. Oleh Nabi ditaruhlah tangannya di atas punggung burak. Ini gembira dan dia pun membubung tinggi. Artinya apa? Nabi mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Hanya lebih kurang 23 tahun. Kan ibarat menjajakan tangan ke punggung burak. Kalimat tauhid sudah tersebar. Yang tadi nggak dipakai orang, makanya kurus.
Begitu didakwakan Rasul, tersebar ke Jazirah Arab. Banyak orang sudah mengamalkan Islam. Banyak yang sudah bertauhid. Bukan hanya di Jazirah Arab. Kurangnya gemuk lagi. Bandingkan Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan kalimat tauhid ini 900 tahun. Hanya 40 pasang Pak yang masuk. Nah, kalau dibandingkan itu sama dengan mencacahkan tangan ke punggung budak. Dua-duanya di bumi. Kenapa kok kadari haram kakso? Kenapa nggak langsung naik aja ke atas? Kan bisa gitu. Jalan Pak. Jalanan yang nyata di bumi, jalanan yang gaib di langit. Nah, ini isyarat. Kita juga kalau mau ketemu Allah harus menempuh dua buah jalan. Jalan yang nyata syariat namanya. Jalan yang gaib hakikat namanya. Maka dua jalan ini harus ditempuh Pak. Ya, syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Nggak bisa hanya bergelimang di syariat saja, mengabaikan hakikat. Nggak nyampai. Pantasan sampai tua nggak bakal khusyuk sholatnya. Kenapa? Muter-muter di Aqsa aja, nggak naik ke langit. Ya. Coba naik ke langit. Kalau sampai di Aqsa nggak ketemu, Pak. Nabi itu ketemu Allah ketika sudah di atas. Ya. As-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Naik baru ketemu. Ya. Jadi kalau hanya Aqsa Palestina itu nyata, itu syariat lahiriah, maka disebut dalam tasawuf ya tak? Ya, asyariatu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Siapa orang bersyariat tanpa berhakikat kosong melompong, nggak berisi Pak. Bagus kulitnya, kosong dalamnya. Tapi siapa orang yang berhakikat tanpa syariat batal. Maka dua-duanya harus ditempuh. Ya, syariat lahiriah kita laksanakan, hakikat batiniah kita pakai. Nah, bakal ketemu Allah tanpa tasawuf. Maka orang yang anti tasawuf itu ya bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Baru kenal nama. Yang punya nama dia nggak tahu. Kenapa? Karena materi kajiannya bukan di syariat. Syariat itu hukum-hukum. Syariat cara menyembah Allah. Itu syariat. Hakikat untuk mengkaji, untuk memahami tentang Allah yang kita sembah itu. Makanya ini lagi-lagi linuriyahu min ayatina. Ini adalah peragaan. Artinya umat ini kalau ingin ketemu Allah, jalankan syariat zahiriah dan hakikat batiniah. Maka di dalam Islam kan kita mengenal ada Islam, iman, dan ihsan. Ini satu paket Pak. Jangan dipertentangkan antara syariat dengan tasawuf. Ya, ini satu paket. Syariat, al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Jadi kalau saya ibaratkan, ini ibarat buah Pak. Islam itu syariat, kulit. Maka orang bilang ilmu syariat ilmu kulit. Kenapa? Yang kulit itu yang kelihatan Pak. Kita nggak tahu Bapak ini beriman apa enggak ya. Nggak kelihatan imannya. Bisa kita katakan Bapak itu beriman karena kita lihat dia sholat. Kita dengar dia baca Quran. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Tapi yang iman sendiri nggak kelihatan dan tidak berbentuk. Ya. Jadi yang disebut dengan syariat itu kulit. Itu al-Islam. Al-iman itu isi. Ya. Jadi kalau kita tidak ada akidah, kulitnya bagus tapi tak berisi. Al-ihsan itu rasa. Ibarat buah tadi. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya. Tiga-tiganya penting di posisinya masing-masing. Jangan dipertentangkan. Orang syariat, orang tasawuf kadang dipertentangkan. Ini zaman Belanda dulu, Pak. Dipertentangkan orang ahli syariat dan ahli tasawuf. Siapa yang kalah dipancung.
Diusahakan betul bagaimana supaya orang tasawuf itu kalah hingga dia dipancung. Korbanlah sejenar. Korbanlah Hamzah Pansuri di Aceh. Itu korban politik, Pak. Ya, karena Belanda itu nggak senang betul kalau ada orang Islam yang menggali tasawuf. Sehingga kajian pada masa itu tiga macam. Ada kajian sore, ada kajian malam, ada kajian tengah malam. Kalau fikih, kajian sore, Pak. Belanda tahu nggak masalah. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Aman. Tapi begitu masuk kajian tauhid, itu kajian malam. Ya, mulai sholat isya sampai kira-kira jam 12 malam lah. Tahu Belanda nggak masalah. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf, itu kajian tengah malam. Mulai jam 12 ke atas. Lampu dimatikan. Mulai ngaji, tengok dulu kiri kanan. Ada yang ngintip apa enggak. Nggak boleh dicatat. Karena kalau ketahuan sama Belanda, waktu itu langsung ditangkap. Maka ulama-ulama takut mengajarkan tasawuf. Rakyat pun takut mau belajar tasawuf. Akhirnya hilang. Kita warisi sampai sekarang. Ulama takut mengajarkan tasawufnya. Rakyat takut mau belajar tasawuf. Kenapa? Yang digembak-gemborkan oleh senokokrannya dulu katanya. Kalau belajar tasawuf itu gila. Ya. Nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, itu bid'ah. Jadi isi kepalanya cuma dua, Pak. Ya, gila sama bid'ah. Siapa yang mau? Payah-payah kita belajar kok masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Makanya orang itu. Padahal banyak benar orang gila nggak pernah belajar tasawuf. Di pasar itu ada orang gila apa? Apa belajar tasawuf? Enggak. Jadi otak kita itu dari cuci, Pak. Supaya kita ngejauhi tasawuf. Padahal itulah rasa. Bapak, Ibu, kalau beli doren sebenarnya yang dibeli itu apanya? Apanya, Pak? Bapak beli doren. Ya, yang dibeli apanya? Rasa. Tapi rasa itu tidak akan ada kalau nggak ada isi. Isi itu tidak nyaman kita makannya kalau nggak dibungkus kulit. Dulu Pak, masih anak-anak dulu, kalau di kampung tuh nggak pernah dipanjat itu doren itu. Nunggu jatuh. Di kami anak-anak waktu itu di kampung, kalau sudah musim doren, sudah mulai jatuhan, pergi ke kebun Pak. Ya, bawa senter yang batu 5 itu. Gitu. Nunggu, ya. Kalau ada jatuh, rebutan anak-anak mencari gitu. Pas jam 12 malam, buah, kayaknya gede benar itu. Nah, sebaranlah anak-anak untuk mencari doren yang jatuh tadi. Ketemu, Pak. Tapi itulah, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Doren yang besar itu jatuhnya pas di tengah-tengah kemarin sore. Kawan BAB di situ. Pas di tengah-tengahnya juga. Masya Allah, untung ada kulitnya, Pak. Diangkat, dibersihkan. Besok pagi baru dibelah, enak juga. Nggak kebayang saya kalau dia tuh nggak ada kulitnya. Mana yang baru jatuh, mana yang kemarin sore. Itu pentingnya kulit. Membungkus isi. Kuat betul ilmu ketuhanan kita, akidah. Tapi nggak pernah kelihatan dia sholat. Nggak pernah kedengar baca Quran. Islam apa bukan dia ini? Nggak kelihatan. Inilah yang disebut ilmu kulit, ilmu syariat. Orang melihat kulitnya dulu, Pak. Si anu itu alhamdulillah rajin betul sholatnya. Si anu itu alhamdulillah dia itu baca Al-Quran. Ini yang dilihat orang. Nah, makanya itu ilmu kulit. Saya bilang tadi ibarat buah, itu ya. Apalah artinya kulit yang bagus kalau nggak ada isi, Pak? Itu di Bambu Kuning kalau nggak salah itu ada jual doren itu, Pak. Kulitnya bagus benar. Tampuknya bagus. Durinya nggak ada yang lecet, bagus, murah lagi, paling 15.000. Dibelah kosong, plastik, Pak. Bagus kulit, nggak ada isi. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Ya, perasaan kita udah rajin betul ini sholatnya, ya, udah berulang-ulang kita umroh, ya, udah banyak sedekahnya, cuma di dalamnya syirik, Pak.
ditolak sama Allah. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi yang dikehendaki Allah. Jadi walaupun sedikit amal kita, tapi kalau tauhidnya full, nasuha, bunuh orang 100 orang, nggak pernah sholat, tapi full dia mendekati ajalnya, dia hanya ada tahu dengan Allah. Ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah. Minta ampun dia ke Allah. Dia nggak tahu dengan dirinya, yang dia tahu cuma. Nah, bayangkan ada seorang abid yang rajin ibadah, sejadahnya dari batu, malah sudah cekung, ya kan? Saking digunakan untuk ibadah, ya, tentang lutut cekung, tentang dahinya cekung. Waktu akan meninggal, datanglah Israel, ditanya, Israel, kamu menyebut saya atau silaturahim? Saya diperintah Allah menyebut kamu, kata Israel. Wahai Israel, sebelum kau mencabut nyawa saya, tolong tanyakan dulu sama Allah. Saya kalau mati nanti surga tingkat berapa tempat saya? Rasa-rasa sudah penduduk surga itulah. Allah Maha tahu, langsung dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Protes orang, ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7, sedangkan saya rajin sholat, rajin ibadah. Allah, kamu akan kenal aku, kata Allah. Ya. Kamu hanya surga, surga itu makhluk aku. Kamu kata enggak, aku enggak. Ditolak sama Allah. Nah, ini yang saya katakan bagus kulit tapi tak ada isi. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya terakhir ya, setelah sampai ke Masjid Aqsa, siapa yang nunggu di sana? Yang menyambut Nabi ke Aqsa itu arwahnya para malaikat, arwahnya para anbiya, arwahnya para rasul, para aulia. Ya, ditunggu sama para malaikat. Itu artinya apa? Ditunggu sama para arwah. Kalau begitu perjalanan ini perjalanan arwah, perjalanan ruh. Beda kalau beliau sampai di Aqsa disambut oleh Presiden Mesir misalnya. Ada disambut oleh wali kota Palestina umpama. Itu lain, itu zahir. Ini enggak, yang nunggu itu para arwah. Ya. Presiden Mesir enggak tahu, wali kota Palestina enggak tahu. Ini menunjukkan Isra Mi'raj itu perjalanan ruhani, Pak. Itu ya. Jangan dikira kalau Tuhan itu ada di malah itu nanti. Ya. Ini Allah itu sangat dekat dengan urat nadimu, Pak, lebih dekat dari urat nadimu. Wa fi ampun warid. Kami terlebih hampir dan laisa kami selisaiun. Allah tak berumpama. Kalau ada di sana, jauh di sana, berumpama apa? Seperti makhluk ada tempat. Dalam kajian tauhid, Allah itu tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa tidak? Kalau kita katakan dia di atas, artinya kita sudah memplot satu posisi. Berarti dia nggak ada di bawah. Padahal Allah ada di atas, ada di bawah. Jadi kita nggak bisa plot satu posisi. Kalau kita katakan Allah itu ada di kanan, berarti dia ada di kiri. Padahal Allah ada di kanan, ada di kiri. Kalau kita katakan Allah ada di dalam, berarti nggak ada di luar. Karena kita sudah memplot satu posisi. Sedangkan Allah ada di luar, ada di dalam, ada di atas, ada di bawah. Ada di kiri, ada di kanan. Ada di muka, ada di belakang. Kalau begitu di mana Allah? Muhitul lil alamin. Meliputi alam. Maka tidak bisa kita katakan Allah itu ada di atas. Nah, cuman ini yang marah apa? Apalagi kalau dulu ya marah betul, terserah sama yang di atas. Kayaknya keren banget itu. Ya, hati-hati juga Pak. Kalau kita ngomong terserah sama yang di atas. Ada dulu ceritanya. Ada anak muda Pak, pulang kampung. Kebetulan di kampung itu musim duku. Dia ada pacarnya di kampung itu. Sore-sore
jalan-jalanlah mereka berdua ke pinggir kampung. Kebetulan di kebun orang ada duku, lebat buahnya. Yang punya kebun lagi manjat di atas, ngambil buah duku itu. Anak muda berdua ini nggak tahu kalau ada orang di atas. Ya, bercumbulah mereka berdua di bawah pohon duku itu. Si laki-laki ngajak perempuan buat mesum. Si perempuan nggak mau. Itu dosa bang. Itu mah terserah sama yang di atas. Katanya. Meki yang di atas. Nggak mau saya. Katanya. Kalian yang berbuat saya yang tanggung dosanya. Katanya. Ya. Nah, rupanya yang di atas itu yang manjat duku itu. Maka hati-hati terserah sama di atas. Apa susahnya? Terserah sama Allah. Begitu. Ini enggak sama di atas, seolah-olah Allah nongkrong di atas sana. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati itu. Nah, terakhir yang saya sampaikan dari Aqsa. Ya, nah ini kan senang dia. Nah, memang begitu Pak. Orang ceramah ini kan seperti orang melihat laut Pak. Ya, orang ceramah seperti melihat laut. Ada orang senangnya joget-joget di pantai Pak. Nyanyi-nyanyi di pantai itu yang banyak. Sedikit yang mau berenang ke tengah, lebih sedikit lagi yang mau menyelam ke dasar. Yang banyak joget di pantai, ketawa-ketawa gitu. Padahal kalau hasilnya, lebih banyak hasilnya ketika dia berenang ke tengah. Ketemu pulau, ketemu kapal, ketemu ombak gitu ya. Bisa dia memancing ikan yang lebih besar. Lebih banyak lagi hasil kalau berani nyelam ke dasar lautan, mutiara yang mahal, terumbu karang yang indah gitu. Tapi orang banyak di pinggir pantai ketawa terbahak-bahak, nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu yang banyak gitu. Tapi begitu diajak nyelam, nggak mau. Nah, itu. Nah terserah. Makanya dulu pernah saya ceramah, ada pengurusnya pesan, Buya katanya nanti ceramahnya yang banyak lawaknya. Saya bilang Bapak salah undang. Mestinya jangan undang saya, undang Jojon, kalau enggak undang si Bolot. Nah, itu banyak ketawanya itu. Sehingga selesai ceramah, gimana ceramah semalam? Oh hebat. Gimana tak hebatnya? Sakit perut saya ketawa. Rupanya hebat penceramah kalau mampu membuat pendengar itu banyak ketawa. Kalau saya terus terang, saya memang hindarkan itu. Ya, bukan tidak boleh, tapi dikit-dikit lah. Kenapa? Iyyaka waddahka fa inna dhahka tumitul qalba. Hindarilah oleh banyak ketawa, karena banyak ketawa membuat hatimu mati. Ceramah ngajak orang banyak ketawa sama aja nyuapin orang tidur, Pak. Ya. Banyak nyuapin orang tidur, habis piring-piring nggak ada yang masuk enggak. Ya, makanya banyak itu nggak ceramah tapi nggak ada perubahan. Nyuapin orang tidur. Ya, makanya kita bukan anti humor, bukan. Cuman jangan terlalu banyak dah. Ya, ini kita peringatan Isra Mi'raj itu mencari petunjuknya. Nah, terakhir saya katakan ketemu Allah di akhirat. Ya, di akhirat, di langit gitu ya. Ketemu Allah di langit. Apa kata Nabi? At-tahiyatul lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kapan kita baca itu? Ketika tahiyat akhir gitu ya. Ya, atau tahiyat awal. Nah, Nabi mengucapkan kalimat itu ketemu Allah. Nah, kita ketika mengucap kalimat itu ketemu Allah enggak? Nah, itu pertanyaannya. Enggak usah dijawab, jawab aja masing-masing. Ya. Nabi ketika mengucap kalimat itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Nah, kita ucapkan kalimat itu ketika tahiyat, ketika sholat. Kalau Nabi ketemu Allah, nah kitanya ketemu Allah enggak ketika mengucap kalimat itu? Apa hanya sekedar mengulang bacaan, mengulang hafalan? Mesti ketemu Allah, Pak. Ya, makanya dalam sholat kita disebut mi'raj, naik. Nah, kalau naik ketemu Allah. Ya, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita semua. Amin Allahumma.
Bapak Ibu saya hormati, sebenarnya banyak sekali petunjuk yang kita bisa ambil dari peristiwa itu. Bukan hanya sholat. Sholat itu kalau menurut saya itu ya merupakan pelaksanaan daripada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, nanti kita uraikan bagaimana hubungan sholat dengan Isra Mi'raj. Nah, justru sholat itulah Isra Mi'rajnya di kita, gitu. Nah, misalnya perjalanan Mekah ke Makkah, Palestina, syariat. Mana syariat? Ini tubuh ini dibawa. Artinya, kalau nggak dibawa tubuh kan nggak sah sholatnya. Itu diantaranya. Belah dada, apa itu belah dada? Itu bersih, wudhu dulu. Jadi kronologis peristiwa Isra Mi'raj itu ada dalam sholat itu sendiri. Maka boleh dikaji hubungan sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj, gitu ya. Jangan hanya oleh-oleh Isra Mi'raj aja. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna asal ayati min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allahu qadir faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man nafa bima adana Allah fa sayajrul 'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil ghurra wa ala tariqatil bayt. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fatiqna minana. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin al-khairin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'adan. Allahumma hina bi hayatil ulama wa mitna bi mauti syuhada wa hasuna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya alaihi wassalam. Allahumma nawwir zahirana bi ta'atika wa batinana bi mahabbatika wa qalbana bi ma'rifatika wa ruhana bi musyahadatika wa sirrana bi istiqlali tisal hadatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma zir ala azharina sultan la ilaha illallah wa haqiq abtanana bihaqaiqi la ilaha illallah wastaghfirka zahirana bihatati la ilaha illallah wa hafizna Allahumma bika fi maratibi wujudika bi suhudika hatta la nashhada ghaira af'alika wa sifatika bi wajhikal haq la ilaha illallah la ilaha illallah al-mujud bi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fisan la ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina minal ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.